saya bacain satu karya. Jadi ini sengaja saya ambil dari bukunya yang terbaru ya, Seno Bumira Aji Dharma. Ini bukunya ya. Aku kesepian sayang, datanglah menjelang kematian. Aduh, judulnya aja udah gimana gitu ya. Oke, nah jadi dari dari cerpen ini itu ada banyak banget kumpulan lah ya, karya-karyanya dari Om Seno ya. Ada banyak sekali, dan buku ini juga dibagi menjadi 3 bagian sebetulnya ya. Jadi yang aku kesepian sayang datanglah menjelang kematian itu, terus juga Lingwei dan 3 cerita ya. Tapi malam ini saya akan membacakan satu judulnya ya, satu cerpen dari buku ini yang judulnya itu adalah Cintaku Jauh di Komodo. Oke, Mas Diki nanti ya, mudah-mudahan next month kita bisa bacakan karyanya Mas Diki. Oke, thank you banget ya. Tapi kalau malam ini kita coba dulu baca yang Seno Bumira Aji Dharma ini ya. Satu cerita judulnya adalah Cintaku Jauh di Komodo. Mudah-mudahan bisa menemani teman-teman semuanya apapun yang sedang dilakukan saat ini ya. Gak apa-apa, gak perlu lihat videonya, tapi bisa dengerin aja. Bercanda-bercanda, tapi kalau mau juga boleh ya, karena saya hanya baca. Oke, yuk kita mulai ya untuk edisi Saturday perdana di hari ini. Sekarang ini tanggal 6 Februari 2021. Saya Bu Jirianti akan membacakan satu karya dari Seno Bumira Aji Dharma yang berjudul Cintaku Jauh di Komodo. Hanya laut, hanya kekosongan. Dunia hanyalah laut dan langit yang dibatasi garis tipis melingkar, membentuk garis lingkaran yang tiada pernah berubah jaraknya. Meski perahuku melaju menembus angin yang bergaram. Bibirku terasa asin dan rambutku menyerap garam. Tapi ku tahu cintaku belum akan berkarat bila tiba di pulau itu. Bagaimana cinta akan berkarat hanya karena sebuah jarak dari Labuan Bajo ke Komodo. Jika cinta ini belum juga berkarat setelah mengarungi berabad-abad jarak dari suatu masa ketika cinta pertama kali ada. Lagi pula bagaimana cinta akan berkarat karena angin yang bergaram jika cinta memang bukan besi. Aku dan kekasihku diciptakan dari sepasang bayang-bayang di tembok yang tubuhnya sudah mati. Dan semenjak saat itu, kami menjadi semacam takdir ketika tiada sesuatu di dunia ini yang bisa memutuskan hubungan cinta kami. Barangkali itulah yang disebut dengan cinta abadi. Aku mengatakannya semacam takdir, karena kami memang tidak terpisahkan. Tapi aku hanya berani mengatakannya semacam takdir, dan bukan takdir itu sendiri. Karena sesungguhnya lah aku tidak akan bisa tahu apakah benar cinta kami yang barangkali abadi itu adalah takdir. Kami seperti tiba-tiba saja ada dan saling mencintai sepenuh hati. Tapi sungguh mati memang. Hanya seperti dan sekali lagi hanya seperti. Karena sesungguhnya lah hubungan cinta kami yang barangkali abadi itu adalah sesuatu yang diperjuangkan. Cinta yang abadi kukira bukanlah sesuatu yang ditakdirkan. Cinta yang abadi adalah sesuatu yang diperjuangkan terus-menerus sehingga cinta itu tetap ada, tetap bertahan, tetap membara, tetap penuh pesona, tetap menggelisahkan, tetap misterius, dan tetap terus-menerus menimbulkan tanda tanya. Cintakah kau padaku? Cintakah kau padaku? Setiap kali kami mati dan dilahirkan kembali, kami selalu bisa saling mengenali dan mengusahakan segalanya untuk menyatu kembali. Kami memang diciptakan dari sepasang bayang-bayang, dan bayang-bayang yang bisa berkelebat menembus segala tabir. Tetapi
kami tidak pernah lahir kembali sebagai sepasang bayang-bayang yang bisa berkelebat seenak udahnya. Kami sering dilahirkan kembali sebagai manusia, dan sebagai manusia kami tidak bisa berkelebat seenak udel kami. Begitu juga bayang-bayang kami yang selalu mengikuti, menempel seperti ketan, lengket bagai benalu, barangkali menunggu kami mati dan menjadi pasangan baru. Apabila kami berbeda kulit, kemudian berbeda kelas sosial, lantas berbeda agama pula, betapa beratnya usaha kami menyatukan diri. Walaupun kami terbukti saling mencintai, terlalu banyak manusia merasa berhak untuk tidak setuju dan melarang hubungan kami. Apalagi jika kami lahir kembali masing-masing sebagai pasangan resmi orang lain. Nah, tiada seorang pun yang akan mengizinkan dirinya untuk memahami, bahkan kami pun bisa bingung sendiri. Demikianlah cinta kami selalu diuji. Benarkah begitu kuat usaha kami untuk menyatu kembali? Atau cinta kami ini hanya cinta begitu-begitu saja, yang terlalu mudah menyerah karena berbagai macam halangan yang sebenarnya bisa saja diatasi? Memang begitu banyak godaan kepada kesetiaan cinta kami. Bisa berwujud harta kekayaan, bisa berupa kursi kekuasaan, tapi yang paling berbahaya adalah pesona cinta itu sendiri. Cinta diuji oleh cinta. Seringkali ini sangat membingungkan, tetapi selalu bisa kami atasi. Cinta yang sejati, kukira hanyalah menjadi sejati jika tahan uji terhadap cinta yang sama hebohnya, yakni cinta yang dahsyat itu, dengan segenap petir dan halilintarnya yang tanpa kecuali menggetarkan dan mendebarkan hati. Kesetiaan kami masing-masing telah membuat kami selalu bertemu kembali. Begitulah, meski terkadang penuh dengan luka-luka cinta di sana, di sini, karena ketergodaan yang selalu menarik untuk tidak dilayani. Apabila kami bertemu dari kelahiran satu ke kelahiran yang lain, kami akan saling mengenali. Meski perbedaan duniawi yang membungkus kami bisa mengakibatkan masalah berarti. Itulah yang terjadi. Misalnya ketika aku lahir sebagai pendeta dan kekasihku lahir sebagai putra raja. Lain kali aku lahir sebagai perempuan dan kekasihku lahir kembali tetap sebagai perempuan. Satu kali bahkan ketika lahir kembali sebagai bayi, kekasihku sudah lahir berpuluh tahun sebelumnya dan hampir mati. Namun tidakkah cinta itu tiada memandang wujud dan tiada pula memandang usia? Jika cinta memang mempersatukan jiwa, maka kesenjangan tubuh macam apakah yang akan bisa menghalanginya? Justru itulah masalahnya sekarang. Apakah aku sebagai manusia biasa masih bisa mencintai kekasihku jika kekasihku itu telah menjadi komodo? Hanya laut, hanya kekosongan. Laut dan langit bagai bertaut, tapi mereka sebetulnya tidak bersentuhan sama sekali. Apakah aku akan bisa bertemu dengan kekasihku kali ini? Tanda-tanda alam memberi isyarat kepadaku. Kekasihku telah dilahirkan kembali dalam seekor wujud komodo yang sekarang berada di Pulau Komodo. Sebagai seekor komodo, kekasihku menimbulkan masalah besar karena telah memakan seorang anak gadis yang sedang mandi di sungai.
Perburuan liar telah mengurangi jumlah kijang yang biasa dimakan komodo. Sehingga kekasihku dengan kelaparannya yang amat sangat telah menerkam dan menelan seorang anak gadis berusia 12 tahun. Adapun ketika undang-undang melindungi komodo, maka kekasihku tidak dibunuh, melainkan dibuang ke suatu wilayah di Pulau Flores yang juga dihuni komodo. Namun di tempat yang baru itu, kekasihku dianggap sebagai komodo asing yang dimusuhi oleh komodo-komodo lain. Akibatnya, kekasihku berenang dan menyeberangi laut untuk kembali ke Pulau Komodo. Dan kini, aku datang ke pulau itu untuk mencarinya. Dalam sejarah percintaan kami dari abad ke abad, belum pernah kami lahir kembali dengan berbeda spesies seperti ini. Karena kami selalu berperilaku baik, kami selalu lahir kembali sebagai manusia. Kesalahan apakah yang telah dilakukan kekasihku dan aku tidak mengetahuinya, sehingga lahir kembali sebagai komodo? Apakah ia masih akan mengenaliku dengan panca indera dan otaknya sebagai seekor komodo? Kalaulah aku masih mempunyai kepekaan untuk mengenalinya, bagaimanakah caranya ia akan mengenaliku? Dan apa yang akan kami lakukan? Aku tidak mungkin mengawini dan membawanya sebagai seorang komodo atau seekor komodo ke dalam apartemenku di Jakarta. Pasti Supermi tidak akan pula mengenyangkannya. Atas nama cinta, apakah yang masih bisa aku lakukan untukmu, kekasihku? Saat akhirnya kami berjumpa di sebuah kubangan pada sungai kering berbatu-batu, hatiku terasa kosong. Setelah menjalani dan menjelajahi pulau itu selama 2 hari dan bertemu dengan sejumlah komodo, akhirnya aku bertemu dengan seekor komodo yang kuyakini sebagai kekasihku. Rupanya kekasihku menjadi seekor komodo jantan. Aku turun di kampung komodo dan bukan di Loh Liak, tempat para petugas Taman Nasional biasa memandu wisatawan, sehingga aku menjelajahi pulau itu siang malam tanpa pengawal. Bersenjatakan tongkat bercabang, aku berhasil menyelamatkan diri dari serangan sejumlah komodo, sampai kutemukan komodo jantan yang pernah memakan anak gadis itu. Kami bertemu pada suatu siang yang panas, dan aku sedang mendaki ketika kulihat ia merayap ke arahku di bawah kerimbunan semak-semak. Apakah yang masih bisa kukenal dari kekasihku yang cantik jelita pada komodo jantan ini? Tadinya masih kuharapkan pandangan mata yang penuh dengan cinta, tapi hanya kulihat sebuah pandangan mata yang kosong. Sudah jelas, ia tampak kelaparan. Dan kukira ia tidak mengenaliku lagi. Apakah masih sahih jika aku berusaha tetap mempertahankan cinta? Dalam keadaan seperti ini, aku jadi ragu. Apakah cinta yang abadi itu sebenarnya memang ada? Ataukah hanya seolah-olah ada dan dipercaya begitu rupa sehingga mengelabui para peminatnya? Mungkin cinta ternyata mengenal wujud, meskipun komodo jantan itu memang jelmaan kekasihku, dan aku sangat mencintainya. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mencintainya seperti aku mencintai kekasihku? Aku terpeleset dari tebing dan meluncur masuk ke kubangan, tepat di hadapan mulutnya yang menganga. Semuanya sudah terlambat. Kaki kiriku sudah masuk ke mulutnya, langsung patah beberapa bagian. Aku tak sempat memanfaatkan tongkat bercabang itu. Apakah aku akan lebih bahagia jika menyerahkan jiwa sebagai pengorbanan cinta? Kurasa seluruh tubuhku tersedot masuk ke dalam tubuh komodo itu sekarang.
Di dalam tubuh itu hanya kurasakan kegelapan dan perasaan menyatu. Kalau aku tidak keliru. Senogumi Raja Dharma, Labuan Bajo, Juli 2021.